Siapa di sini yang suka uang kaget? Semua pasti suka ya. Jadi aku mau share pengalaman aku yang baru-baru ini dapat uang kaget lebih dari 100 juta. Dan ini halal ya, dan bisa dipraktekin oleh kalian, terutama yang pengangguran dan karyawan. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Di video ini aku mau share pengalaman dapat uang kaget lebih dari 100 juta baru-baru ini. Dan kalian semua yang pernah jadi karyawan, terkhususnya yang baru aja di PHK atau pengangguran, mungkin bisa banget dapat uang kaget ini juga. Jadi nama uang kaget ini tuh Jaminan Hari Tua atau disingkat JHT. Program perlindungan dari pemerintah untuk menjamin agar pesertanya tuh menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Oke, sebelumnya ayo kita flashback dikit ya. Gaji kita tuh dipotong untuk apa-apa aja nih selama kita kerja. Kita pakai contoh misal Andi, yang punya gaji bersih setelah dikurangi pajak tuh 10 juta per bulan ya, biar gampang hitungnya. Pertama, pajak penghasilan PPh 21. Ini sih udah tau lah ya, jadi nggak akan aku bahas detail di sini. Kedua, iuran BPJS Kesehatan, di mana 4%-nya dibayarkan perusahaan dan 1%-nya dipotong dari gaji karyawan. Ini untuk BPJS Kesehatan ya, yang cover kita kalau ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga, ada program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 1. Jaminan Hari Tua atau JHT, di mana 3,7% itu dibayarkan oleh perusahaan dan 2% itu dipotong dari gaji karyawan. Kedua, ada jaminan pensiun atau JP, di mana 2%-nya ditanggung perusahaan dan 1%-nya dari gaji karyawan. Ada lagi jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang potongannya cukup kecil, sekitar 0,24% dari gaji karyawan. Ada jaminan kematian JKM yang dipotong 0,3% dari gaji karyawan. Dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang paling baru dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2021. Di mana 0,22%-nya dibayarkan pemerintah pusat dan sisa 0,24%-nya dari rekomposisi JKK dan JKM. Well, long story short, ternyata banyak juga ya potongannya. Dipotong sekitar 450-an ribu per bulan dari gaji kita dan perusahaan bayarin 970 ribu per bulan untuk kebutuhan kita nantinya. Nah, walaupun banyak jenisnya, tapi yang aku cairkan baru-baru ini itu yang namanya JHT, yang memang bisa diambil kapan aja, baik saat bekerja dengan persyaratan atau sudah berhenti kerja. Nah, aku masuk yang sudah berhenti kerja ini. Sedangkan JP itu baru bisa diambil di atas usia 56 saat memasuki masa pensiun. JKK bisa diambil saat mengalami kecelakaan kerja. Dan JKM bisa diambil saat meninggal dan jadi warisan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan JKP bisa diambil saat di PHK. So in my case, aku kan ngundurin diri dari kantor sejak 2020 ya, dan baru mau ngeklaim JHT-nya sekarang. Karena aku nggak di PHK dan belum umur 56 ya, jadi aku nggak bisa ambil JKP dan JP. So di video ini aku bakal bahas spesifik tentang JHT aja ya. Pertama, siapa aja yang bisa cairkan uang JHT ini? Merujuk informasi di website BPJS Ketenagakerjaan, bisa dicairkan 100% jika peserta mencapai usia 56, berhenti kerja karena ngundurin diri dan lagi nggak aktif kerja dimanapun. Kemudian, kena PHK dan lagi nggak aktif kerja, atau pindah ke luar negeri dan ninggalin Indonesia untuk selamanya, atau cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian, buat karyawan yang udah ikut program JHT atau in a way masa kerjanya udah lebih dari 10 tahun, bisa ambil tapi maksimal 10% aja dari uang JHT yang sudah terkumpul. Atau maksimal 30% kalau uangnya ini mau dipakai untuk kepemilikan atau renovasi rumah. Dan hanya bisa diambil 1 kali aja selama masa kerja. So, di luar kriteria ini, misal sekarang masih kerja ya, dan masuk tahun kelima gitu, berarti belum bisa karena masih kerja gitu loh. Kecuali kamu resign dan udah lewat masa tunggu 1 bulan ya, baru bisa cairin JHT ini. Nah, program jaminan sosial ini sebenarnya udah ada sejak tahun 1977 di Indonesia. Tapi iuran wajib yang dipotong dari gaji karyawan dan kontribusi perusahaan baru diterapkan mulai 1992. Per data terakhir, dana kelolaan BP Jam Sostek ini sudah mencapai 607 triliun dari 35 juta peserta
Dan 65% uangnya ini ditempatkan di surat berharga negara yang lebih rendah resiko. Dan sisa 35%-nya ada di saham, reksadana, properti, dan produk investasi alternatif. Nah sekarang gimana cara klaimnya Kak? Udah nungguin ya dari tadi. Sengaja ditaruh di akhir biar dapat konteksnya dulu, dan emang nggak semua orang bisa cairin uang JHT ini ya. Mungkin sekarang paling relevan bagi kamu yang lagi di PHK dan nganggur, atau yang udah kerja lebih dari 10 tahun dan butuh uang untuk keperluan pribadi. Please note, kalau sekarang cuma nganggur dan belum pernah kerja, ya udah pasti nggak ada uang yang bisa diambil ya. Nah, cara klaimnya lumayan gampang ya. Pertama, aku download apps resmi BP Jam Sostek yang namanya JMO kayak gini. Kemudian yang kedua, masuk bikin account, dan di sini tuh wajib masukin nomor BPJS. Nomor ini bisa minta sama HRD tempat kerjamu. Misal kamu pernah kerja di PT A, B, dan C. Cek nomornya, karena beda perusahaan bisa aja beda nomor BPJS-nya ya. Nah next, setelah udah bisa login, langsung aja cek saldo JHT-mu di sini. Angka di sini tuh udah total dari potongan gajimu, kontribusi perusahaan, dan nilai investasinya. Coba kalian komen saldo JHT-nya ada berapa nih. Nah kalau kita mau klaim, tinggal klik klaim dan masukin semua data yang diperlukan aja. Sebelumnya pastikan udah punya surat pengunduran diri ya, atau PHK yang dikeluarkan perusahaan atau sejenisnya sesuai dengan alasanmu ya. Pokoknya surat yang dikeluarkan oleh perusahaan. Setelah kita submit datanya, nanti bakal langsung keluar jadwal wawancara online. Tapi dari pengalamanku, biasa mereka bakal nge-WA ya habis itu dan majuin jadwalnya. Nah yang nge-WhatsApp kita itu verifikator BPJS dari daerah yang kebetulan jauh-jauh gitu. Kemarin aku dapat dari Sanggau, adikku dapat dari Ngawi. Nah pastiin kamu cek nomor mereka di aplikasi Get Contact dulu kali ya, karena penipu zaman sekarang kan makin canggih-canggih ya. Nah kemudian wawancara online-nya tuh cepet banget, kayaknya nggak sampai 3 menit ya. Terus ya 1-2 hari kemudian tuh uangnya udah auto masuk ke rekening bank kita deh. Itu pengalaman adikku sih ya. Kalau aku sekitar 1 minggu lah ya dari wawancara baru nih masuk uangnya ke rekening. Mungkin karena pihak BPJS harus verifikasi sama beberapa perusahaanku dulu kali ya. Well, itu dia cara dapat uang kaget dari JHT buat teman-teman yang sempet di PHK, lagi nganggur, atau karyawan yang udah kerja lebih dari 10 tahun dan butuh uangnya. Kalau belum butuh-butuh banget, ya nggak perlu diambil ya, karena konsepnya kan jaminan hari tua. Fungsinya tuh mirip dengan dana pensiun, dimana saat kita udah nggak kerja, nggak ada income, tetap ada uang untuk hidup, dan semoga bisa menghindarkan anak cucu kita nanti dari sandwich generation ya. In my case, aku ambil karena takut lupa ya, dan mau kelola sendiri aja uangnya. Yang belum butuh tapi mau ambil untuk di-manage sendiri juga monggo. Yang penting udah memenuhi kriteria dan beneran diinvest lagi ya. Jangan malah semuanya dihabisin buat self-reward atau hedon-hedon yang nggak urgent. Karena inget, apa yang kita spend hari ini diambil atau dipinjam dari milik kita di masa depan. Well, semoga video ini bermanfaat ya. Thank you for watching dan see you di video yang lain. Bye-bye.